Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Orlando Ibisono dengan NIM 24050754138 dari kelas 2024E, Prodi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum eh, Fisika 2, elektromagnet dan induksi elektromagnetik. Kita langsung saja ke videonya. Menjelaskan hasil praktikum elektromagnetik saya dan praktikum induksi elektromagnetik saya yang sebelumnya sudah saya buatkan dalam laporan praktikum, tapi di sini saya akan mempresentasikan secara lewat PPT begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah, tapi yang mungkin saya highlight ini mungkin yang poin ke-1 saja. Jadi bagaimana pengaruh jumlah lilitan kawat terhadap besar medan magnet dan arus listrik yang dihasilkan oleh elektromagnet. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh lebar kawat atau diameter kawat tembaga terhadap kekuatan medan magnet yang terbentuk. Yang ketiga, bagaimana hasil kalkulasi teori dibandingkan dengan hasil pengukuran praktikum dalam eksperimen elektromagnet dan induksi elektromagnetik. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi, maksud dari tujuan pembelajaran ini itu gunanya untuk apa? Jadi, yang pertama itu untuk memahami prinsip dasar kerja elektromagnet. Yang kedua, untuk mengamati dan membuktikan fenomena induksi elektromagnetik menggunakan magnet dan kumparan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh jumlah lilitan dan kuat arus listrik terhadap kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Nah, kita masuk yang bagian pertama atau praktikum yang pertama, yaitu tentang elektromagnet. Apa sih elektromagnet itu? Jadi elektromagnet itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Fenomena ini itu pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 ketika ia mengamati bahwa jarum kompas dapat menyimpang saat didekatkan ke kawat yang dialiri arus listrik. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Secara teoritis, medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik dapat dijelaskan dengan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Untuk kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik, besar medan magnet di suatu titik yang berjarak A dari kawat dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2pi A. Nah, mu 0 ini apa sih? Mu 0 itu adalah permeabilitas vakum. Nilainya itu konstan, 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere gitu. Nah, terus ini I itu adalah arus listriknya, satuannya ampere. Terus di sini ada 2pi A. Ini tadi sudah dijelaskan, itu adalah jarak dari kawat terhadap besar medan magnet di suatu titik gitu. Terus induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi yang sudah saya coba. Saya coba di sini dokumentasinya secara foto. Sebelumnya saya nggak nangkap video pada saat dokumentasi, jadi ada beberapa foto saja. Nah, yang di sebelah kiri ini tuh menguji menguji elektromagnet dengan kompas. Jadi di sini salah satu percobaan yang saya gunakan ini tuh ada 100 lilitan kawat tembaga dengan ketebalannya itu 0,4 mm dan itu meliliti sebuah paku yang panjangnya 10 cm. Nah, di sini dihubungkan oleh baterai dengan tegangannya itu 1,5 volt. Nah, setelah dililit itu didekatkan ke kompas dan kompasnya ini tuh mengarah ke pusatnya kumparan pada paku ini. Jadi setelah saya hitung di kompasnya itu pergerakannya itu sekitar 30 derajat begitu. Terus
Yang kedua di sini ada menguji elektromagnet dengan galvanometer. Nah, jadi di sini bendanya yang diuji itu juga sama, yaitu menggunakan paku yang sudah dihubungkan dengan uh, baterai 1,5 volt di sini dengan lilitan tertentu ya. Oke, jadi di sini banyaknya lilitan itu yang berubah-ubah pada pakunya, sedangkan di sini ada kumparannya. Kumparannya di sini tuh saya menggunakan rongganya itu pipa PVC dengan diameternya 2,5 cm gitu. Jadi pas di lilitannya ini tuh nilainya akan sama terus, jadi 65 lilitan. Jadi yang berubah-ubah itu hanya lilitan pada pakunya saja. Bisa 100, 100 lilitan, 200 lilitan, 80 lilitan, 60 lilitan dan seterusnya. Nah, untuk kumparannya sendiri pada pipa PVC itu saya tetap 65 lilitan sama terus gitu. Nah, selanjutnya ada data hasil percobaan. Di sini yang pertama tuh hasil percobaan elektromagnetik dengan kompas. Nah, tadi saya udah nyoba, waktu itu saya sudah coba yang pertama itu tidak dialiri oleh baterai ya, karena tidak ada energi yang terlibat di dalam prosesnya. Jadi ya tidak dialiri arus itu ya berarti tidak, nilainya itu nol, atau arah jarum kompasnya itu tidak bergerak gitu. Jadi nggak ada medan magnet yang timbul akibat dari peristiwa tersebut gitu. Terus yang di sini yang kedua itu dialiri arus. Nah, jadi saya sambungkan ke baterai 1,5 volt. Nah, itu dengan jumlah lilitan pada paku itu sebanyak 100. Jarum kompasnya itu bergerak menuju pusat lilitan. Nah, perpindahan sudutnya itu 30 derajat pada kompas. Nah, yang kedua hasil percobaan elektromagnetik dengan galvanometer. Nah, sesuai yang tadi sudah saya bicarakan, jadi lilitan pada pipa PVC ini ketebalannya 0,4 mm. Ini tuh ketebalannya kawat ya, ketebalan kawatnya. Terus habis itu di pipa PVC ini dililit sebanyak 65 lilitan. Terus untuk diameter pipa PVC tadi 2,5 cm. Tegangan baterainya itu 1,5 volt. Nah, yang di sini tuh yang berbeda-beda. Lilitan pada paku itu ketebalannya 0,4 mm. Nah, jadi sama ketebalan yang digunakan pada paku dan ketebalan kawat yang digunakan pada pipa PVC. Jadi ada 5 variasi di sini yang saya buat, yaitu 100 lilitan, 200 lilitan, 80 lilitan, 60 lilitan, 150 lilitan. Nah, di sini hasilnya ini yang saya dapat ini cukup kecil ya, karena ya mungkin ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya yang saya ketahui itu adalah mungkin dari tegangan baterai 1,5 volt itu tidak terlalu kuat ya. Jadi ya ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan hasil pada galvanometer ini tuh lumayan kecil. Jadi hasil galvanometer dalam satuannya itu mikroampere, yaitu ya mikroampere tuh sepersekian juta, jadi sangat-sangat kecil. Tapi untungnya diukurnya menggunakan galvanometer, jadi galvanometer itu memiliki ketelitian yang cukup tinggi dibandingkan saya sebelumnya menggunakan percobaan menggunakan multimeter. Jadi galvanometer tuh lebih teliti. Nah, di sini tuh yang pertama tuh 100 lilitan yaitu nilainya 2 mikroampere, 200 lilitan yaitu 4 mikroampere, 80 lilitan yaitu 1,6 mikroampere, 60 lilitan itu 1,2 mikroampere, 150 lilitan itu 3 mikroampere. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya, yaitu analisis data percobaan elektromagnetik. Data hasil pengukuran terlihat bahwa semakin banyak jumlah lilitan kawat pada paku, semakin besar arus listrik yang terdeteksi pada galvanometer. Hubungan antara jumlah lilitan pada paku dengan kuat arus menunjukkan bahwa medan magnet yang dihasilkan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya jumlah lilitan, sehingga arus induksi yang terdeteksi oleh galvanometer juga meningkat. Data ini konsisten dengan teori elektromagnetik, yaitu medan magnet elektromagnetik sebanding dengan jumlah lilitan dan kuat arus yang diberikan. Nah, ini saya dapat
hasil percobaannya ini tuh selaras dengan teori ya. Jadi semakin banyaknya lilitan itu medan magnet elektromagnetiknya itu semakin kuat atau semakin besar begitu. Terlihat pada data ini sebelumnya, semakin banyak lilitan, hasil mikroampere pada galvanometer itu semakin meningkat juga begitu. Nah, di sini samping kanan ini sebagai pelengkap saja bahwa nilai banyaknya lilitan itu sebanding dengan kuat arus pada sistem begitu. Nah, masuk bagian yang kedua yaitu induksi elektromagnetik. Nah, di sini kurang lebihnya sama, menggunakan galvanometer gitu. Oke, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik pada suatu penghantar atau kumparan akibat mengalami perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Induksi elektromagnetik juga merupakan proses pengubahan energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik, yang mana merupakan hasil dari efek interaksi dengan medan magnet. Apabila semakin cepat perubahan medan magnetik, maka GGL induksi yang ditimbul juga semakin besar. Selanjutnya ada GGL induksi itu terjadi karena adanya beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan arus listrik induksi. GGL induksi akan timbul jika flux magnet yang memotong kumparan berubah-ubah. Pernyataan ini tuh dikemukakan oleh Michael Faraday yang dikenal dengan hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday yaitu GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnet terhadap waktu yang melalui loop itu. Secara matematis hukum Faraday dituliskan seperti ini. Yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu adalah itu GGL induksi, bentuknya seperti angka 3 terbalik gitu ya. Itu GGL induksi dengan satuannya volt. Nah, terus minus N ini tuh lilitan, banyaknya lilitan. Terus ada di situ dP per dt. Nah, jadi dP itu adalah perubahan flux magnetik terus terhadap perubahan waktu. Jadi gitu. Nah, ini juga selaras oleh tadi ya, induksi elektromagnetik itu merupakan proses mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, jadi ada perubahan flux magnetik terhadap perubahan waktu. Oke. Nah, ini ada beberapa dokumentasi percobaan induksi elektromagnetik yang sudah saya coba di sini. Nah, di sini terlihat percobaannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi, saya memiliki batang paku yang saya masukkan ke dalam kumparan pipa yang pipa PVC itu yang sudah dililit oleh kawat dengan ketebalannya itu 0,4 mm. Ada juga beberapa dari teman saya itu ada yang menggunakannya ketebalannya itu kawatnya 1 mm gitu. Tergantung banyaknya variasi percobaannya begitu. Nah, di sini ada data hasil percobaan induksi elektromagnetik. Nah, jadi di sini tuh ada banyak ya percobaan yang saya coba. Jadi di sini ada 5 percobaan di sini, tapi kutub magnetnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang pertama tuh dimasukkan ke arah utara, magnet utara. Itu arah simpangannya itu awal pada galvanometernya itu ke arah kanan terlebih dahulu. Sedangkan pada kutub magnet selatan, bila dimasukkan ke kutub magnet selatan itu arah simpangannya itu pertama ke kiri dulu. Gitu. Terus di sini ada beberapa gerakan magnet. Gerakan magnetnya itu ada yang diam, lambat, cepat. Jadi diam itu ya si magnetnya ini tuh berada di dalam kumparannya terus, tidak digerakkan atau bagaimana gitu. Terus lambat itu dimasukkannya jadi sebuah magnet itu dimasukkannya lambat ke dalam kumparan dan didapat hasilnya itu sekian. Jadi ada 25 lilitan. Jadi sesuai tadi apa yang saya omongin, ada beberapa ketebalan yang saya gunakan yaitu 1 mm terus dan 0,4 mm. Hasilnya seperti berikut. Jadi kalau lambat 10, kalau cepat 16. Nah, jadi ya pergerakannya itu berpengaruh terhadap nilai arus pada
yang ditunjukkan oleh galvanometer seperti itu. Jadi sesuai oleh tadi teori yang tadi ya. Jadi induksi elektromagnetik juga merupakan proses perubahan energi gerak dalam tanda kutip energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi inputnya adalah energi listrik, energi kinetik, sedangkan outputnya adalah energi listrik gitu. Baik, selanjutnya jadi di sini juga sama ya yang bagian kutub magnet, yaitu juga sama, nilainya sama, cuma yang berbeda di sini tuh cuma arah simpangannya aja begitu. Oke, analisis hasil data yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu harus induksi timbul akibat perubahan flux magnetik sesuai hukum Faraday. Besarnya arus dipengaruhi oleh kecepatan gerakan magnet dan jumlah lilitan kumparan. Arah arus mengikuti kaidah Lenz berdasarkan kutub magnet yang digunakan. Induksi elektromagnetik terjadi ketika ada perubahan flux magnetik yang melintasi suatu kawat pengantar, seperti kawat yang dililit pada pipa PVC pada percobaan induksi. Jika magnet mendekat ke kawat, dalam tanda kutip menambah flux magnetik, arus induksi akan mengalir dengan arah yang menghasilkan medan magnet yang menolak magnet yang datang. Jika magnet menjauh dari kawat, dalam tanda kutip mengurangi flux magnetik, arus induksi akan mengalir dengan arah yang menghasilkan medan magnet yang menarik magnet yang menjauh gitu. Jadi segitu penjelasan induksi elektromagnetik dari saya. Jadi ada kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dan analisis yang telah saya lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa praktikum ini tuh berhasil membuktikan kebenaran hukum Faraday dan hukum Lenz tentang induksi elektromagnetik. Arus listrik induksi terbentuk akibat perubahan flux magnetik yang terjadi ketika magnet digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Besarnya arus induksi yang dihasilkan terbukti bergantung pada jumlah lilitan kumparan dan kecepatan gerakan magnet. Semakin besar jumlah lilitan dan semakin cepat gerakan magnet, maka arus induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga. Nah, di sini tadi rumusnya ketemu lagi ya. Yang ini nilai GGL induksi gitu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.